wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku dengan Ustazah Eni Rosita pada pelajaran PLH. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 1 MIA Irsyad Kota Madiun? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas dan Ustazah akan melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu tentang kebersihan lingkungan. Lingkungan itu ada dua. Yang pertama, lingkungan yang ada di rumah. Yang kedua, lingkungan yang ada di sekolah. Mari kita lihat satu persatu bagaimana kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kebersihan lingkungan rumah. Rumah adalah tempat tinggal dan tempat berlindung dari panas dan dingin. Rumah bersih itu harus terbebas dari sampah dan kotoran. Di rumah ada halaman, ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada ruang makan, dapur, kamar mandi, dan yang lainnya. Coba kita perhatikan penjelasannya berikut ini ya. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, ada halaman rumah. Halaman rumah ini harus dibersihkan atau disapu agar terbebas dari sampah dan kotoran. Dan bisa juga ditanami dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang indah agar udara di sekitar menjadi sejuk dan segar. Kemudian ada ruang tamu yang juga harus dibersihkan, ditata rapi agar terlihat indah dan nyaman. Kursi, meja, dan hiasan dinding harus dirapikan. Kemudian ada kamar tidur. Ada kamar tidur, ini juga harus dibersihkan dan dirapikan. Lantai-lantainya harus disapu dan dipel agar terbebas dari debu dan kotoran yang bisa menyebabkan penghuninya menjadi sakit. Setiap pagi, jendela harus dibuka agar udara bisa berganti yang lebih segar. Jadi, rumah yang bersih dan sehat itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Syarat-syarat rumah sehat. Yang pertama, bebas dari kotoran. Yang kedua, pertukaran udara baik. Yang ketiga, ada air bersih. Yang keempat, selokan air lancar. Yang kelima, ada tempat sampah. Selain kebersihan lingkungan rumah, juga ada yang harus kita jaga, yaitu kebersihan lingkungan di sekolah. Sekolah adalah tempat kita untuk menuntut ilmu atau belajar. Agar kita betah dan nyaman untuk belajar di sekolah, maka harus dijaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah itu oleh semua warga sekolah, termasuk guru, murid, dan juga penghuni sekolah yang lain. Sekolah ada beberapa ruang, seperti ada ruang guru, ada ruang kelas, ada perpustakaan, kantin, kamar mandi, dan juga halaman sekolah. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama ada ruang kelas. Ruang kelas harus dibersihkan dan disapu, serta jangan lupa dipel. Kemudian kursi, meja, dan almari bisa ditata dengan rapi
agar menjadi bersih dan indah untuk dilihat, sehingga anak-anak menjadi nyaman untuk belajar. Selanjutnya, ada ruang perpustakaan yang harus dirawat dan ditata rapi. Lantainya dibersihkan, rak-rak buku, dan dinding semua harus dibersihkan dari debu dan kotoran, agar nyaman untuk membaca. Dan tidak lupa harus ada penerangan, agar lebih sehat untuk membaca. Selanjutnya, ada halaman sekolah yang juga harus dibersihkan atau disapu agar tidak ada sampah yang berserakan. Bisa juga halaman ditanami dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang indah agar udara menjadi segar dan sehat. Selanjutnya, ada ruang guru, kantin, kamar mandi yang juga harus dibersihkan agar nyaman untuk digunakan dan anak-anak senang untuk bermain. Sekolah yang bersih dan sehat membuat anak-anak senang dan dapat belajar dengan tenang, sehingga bisa konsentrasi dan meraih ilmu yang baik. Demikianlah anak-anakku penjelasan Ustazah pada materi kali ini. Kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Semoga penjelasan Ustazah bisa bermanfaat dan dipraktikkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.